Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan praktikum lagi dengan data dari kota A, B, C yang diberikan oleh klien saya ya, si teman saya yang punya cafe ini. Jadi kita mulai seperti biasa, dibuka dulu ya. Kita buka dulu SPSS-nya. Teman-teman siapkan SPSS-nya. Siapkan Word kosong juga untuk kita menganalisa dan menuliskan. Juga siapkan nanti datanya. Oh iya, jangan lupa JASP-nya juga dibuka ya. JASP-nya kita buka dulu. Mana JASP? Oke, ini dia. Sampai JASP dibuka juga teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Kita akan melakukan uji komparasi dengan data analisa kota. Saya perlihatkan dulu datanya. Oke, jadi teman saya ini udah punya data ya, kota A, kota B, kota C. Dia kasih nilai baristanya, ada 9 orang barista ya. Dia minta saya untuk menilai si masing-masing baristanya seperti apa, menganalisa datanya. Yang dia minta sekarang itu tolong bandingkan antara kota A dengan kota B. Kira-kira kota A dan kota B kualitas barista pas mulai masuk nih, pas mulai masuk kerja itu seperti apa. Jadi ini tuh data pas mulai masuk kerja, sementara yang ini setelah 3 bulan ya. Nanti ini yang setelah 3 bulan akan kita gunakan untuk praktikum di video berikutnya. Tapi kita akan coba bandingkan antar kota dulu ketika mereka mulai masuk seperti apa ya. Oke, kita coba, kita mulai ya dari kota A dan kota B. Kita akan bandingkan. JSP udah siap, SPSS udah siap. Nah, kita akan membandingkan kota A dengan kota B. Maka kita mulai dulu dengan menuliskan di sini. Kita akan membandingkan kota A dengan kota B. Seperti biasa, kita harus bikin dulu hipotesisnya ya. Berarti seperti apa kota A dengan kota B? Kira-kira akan seperti apa kota A dengan kota B? Ya. Nah, apakah nanti kota A itu akan lebih besar daripada kota B? Jadi kira-kira lebih baik mana nih skill dari kota A dengan kota B? Nah, asumsi hipotesisnya tuh nanti gini, kalau dengan secara konseptual, jadi barista kota A berbeda dengan barista kota B ya. Atau hipotesisnya kayak gini, barista kota A lebih baik daripada barista kota B. Atau malah sebaliknya ya, kita copy paste dulu aja yang ini. Kita copy paste. Malah barista kota B yang lebih baik daripada kota A. Oke, ini hipotesis konseptualnya. Artinya ini hipotesis yang akan nanti jadi kalimat kesimpulan. Nah, kita juga buat hipotesis statistiknya. Berarti kalau pakai ini nih, pakai hipotesis yang paling pertama, berarti H0 dan H1 ya. H0-nya itu berarti kota A sama dengan kota B. Ya, H0 ini yang akan kita tolak ya. H0 ini yang akan kita tolak nantinya. Sedangkan di H1, jadi kota A itu tidak sama dengan, gimana ya simbolnya ya. Intinya tidak sama dengan. Harusnya pakai simbol nih ya. Saya nggak bisa nulis simbolnya. Gitu. Itu kalau kita pakai kalimat yang ini nih. Kalau kita memang nggak bisa mengasumsikan bahwa kota A lebih baik daripada kota B, atau kota B lebih baik daripada kota A, maka kita pakai hipotesis yang ini aja nih. Barista kota A berbeda dengan kota B. Artinya H0-nya itu kan sama, yang akan kita tolak. Yang mudah-mudahan H1-nya itu hipotesis kita diterima tuh yang ini. Kota A tidak sama dengan kota B. Nah, ini harus kita tuliskan dulu ya. Harus kita tuliskan dulu sebelum kita memulai analisa. Oke, sudah dari sini kita mulai masuk ke datanya. Nah, kita akan bandingkan data yang ini ya. Data yang kota A dengan kota B ya. Nah, gimana caranya? Caranya adalah pertama dengan kita menyiapkan dulu datanya seperti ini. Jadi data ini tuh nggak bisa kita langsung copy paste ke SPSS juga JASP. Tapi yang harus kita lakukan adalah tuliskan dulu nih.
Jadi kota A itu kita sebut 1 aja ya. Kita anggap 1, berarti di ini masukkan 9 orang, 1, dan kita copy nilainya. Jadi kita lakukan ini dulu nih sebelum kita masukkan datanya ke software. Kita lakukan ini dulu di sini. Oke. Nah, kota B itu kita anggap nilainya 2. Oke, 2. Berarti kita juga masukkan di sini nilai kota B. Gitu. Copy paste di sini, ini 2. Nah, kita harus buat ini dulu ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita akan punya 2 kolom. Kolom pertama kota, yaitu terdiri dari kota 1 ada 9 orang, dan kota 2 juga 9 orang. Dan nilai orang ke-1 di kota A, dan seterusnya sama juga di kota B, dan seterusnya. Nah, inilah yang akan kita copy paste itu nanti data yang ini ya. Kita akan copy, dua-duanya kita copy, masukin sini, kita copy datanya, lalu kita pindahkan ke SPSS. Yang mana? Yang ini dong. Oke, kita simpan di sini, kita Ctrl V. Oke ya, teman-teman udah punya data ini. Seperti biasa dirubah dulu di variable view-nya ya. 1 itu kan berarti tadi kota ya, kita tulis aja kota, dan yang kedua itu nilai ya. Ini menamai ini penting banget teman-teman ya, jangan sampai lupa. Dan juga measurement-nya kita kasih ordinal karena datanya ordinal ya. Kenapa datanya ordinal? Karena penilaiannya subjektif. Jadi kita anggap ordinal ya. Jadi ini penilaian skill dari si masing-masing barista. Karena skill barista itu rada subjektif, berarti kita pakainya ordinal. Udah? Nah, kita akan mulai membandingkan 2 kelompok ini, kota 1 yaitu kota A dan kota 2. Kenapa nggak tiga-tiganya langsung ya? Kok malah 2? Nah, untuk pertemuan kali ini kita ngebandinginnya 2 kelompok dulu ya, karena kita pakai main with nih ya. Dan t-test. Nanti kalau ingin membandingkan lebih dari 2 kelompok, kita bisa loh pakai ANOVA, tapi mungkin nanti di pertemuan yang akan datang kita akan coba itu. Oke, kita langsung kembali ke SPSS. Apa yang mesti dilakukan di sini, kita masuk klik ke atas yaitu ke analyze ya. Di analyze kita pilih yang non parametric test ya, karena datanya bukan interval dan rasio. Karena datanya ordinal, kita pakai non parametric test. Masuk yang mana? Masuk yang legacy dialogues. Kita masuk ke yang two independent sample. Kenapa kok yang two independent sample? Karena datanya berbeda ya, karena datanya dari 2 kelompok data yang berbeda. Kalau datanya dari 2 kelompok yang sama, kita pakai yang lain ya, bisa jadi yang lain, yang related samples ini. Tapi kita pakai yang two independent, atau yang kalau datanya sama pakai ini nih, two related samples. Tapi kita pakai two independent samples. Kita klik two independent samples. Oke, nah nanti teman-teman akan menemukan tabel seperti ini ya. Ini mudah saja. Test variable list-nya dimasukin nilai. Hati-hati ya, nilai ini kan yang akan kita jadikan variabel, sementara groupingnya adalah kotanya. Oke, terus kita cek di exact. Oke, asymptotic ya, jangan Monte Carlo ya, karena Monte Carlo membuat kita harus melakukan ujinya yang sangat ketat, tapi kita pakai asymptotic aja. Kita continue di asymptotic, betul. Nah, kita pilih main with U ya, karena kita akan ujinya uji main with U. Walaupun kita juga bisa pakai yang lain ya, Kolmogorov-Smirnov, kalau mau Wolowitz-Franz ya, dua-duanya ini bisa dilakukan untuk uji distribusi normal atau normalitas. Tapi nggak apa-apa, kita main with U aja dulu ya. Oke. Nah, teman-teman, selanjutnya, nah sebelumnya kita belum bisa ngeklik OK sebelum grupnya kita define. Ini masih tanda tanya, kita define grupnya. Grup 1 itu 1 ya, grup 2 itu 2 ya. Oke, kita continuekan, lalu kita klik OK di sini. Nah, nanti akan keluar ya main with nih. Karena main with nih berbasis ordinal, dia merankingkan. Jadi dari 9 data, rankingnya tuh sampai ada 12,39 min rank ya. Sementara kota B itu ada 6,61 ya. Wow, lumayan beda nih. Harusnya beda hasilnya, tapi kita lihat hasil tesnya seperti apa. Ternyata nilai main with-nya menunjukkan 14,5 ya. Nilai main with-nya nunjukin
14,5. Dan yang kita lihat itu tentunya adalah dari asymptotic significant ya. Wow, dan juga exact significant ya. Kita copy dulu seperti biasa. Nggak bisa di copy ya. Kita copy, kita pindahkan dulu ke ini, ke Word, dan kita copy di sini. Oke, dari sini kita baru mulai menganalisa. Seperti apa hasil analisanya? Lihat lagi hipotesisnya. Nah, signifikan itu disebut signifikan kalau nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,05. Dan ini udah lebih kecil daripada 0,05 ya. 0,021 dan 0,019 sama-sama lebih kecil daripada 0,05. Artinya H0-nya ditolak. Yes, kalau H0 ditolak berarti kesimpulannya yang H1. H1 itu apa? Barista kota A berbeda dengan barista kota B. Di sini tuliskan aja kesimpulan nilai. Oh, jangan dulu kesimpulan, Deng. Kita jelasin. Nilai uji Mann-Whitney menunjukkan berapa? Sama dengan, nah ini nih, kita pakai yang asymptotik ya, 0,021. Yang artinya dia lebih kecil dari berapa? 0,05. Berarti H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, artinya kesimpulannya adalah, nah ini baru kita copy paste. H0 ditolak. Kesimpulannya, barista kota A berbeda dengan kota B. Jadi nanti saya melaporkan ke sahabat saya ini bahwa saya mau bilang bahwa ke teman saya, Bray, ternyata kota A itu berbeda loh sama kota B dan berbedanya signifikan ya. Gitu, kita masuk ke yang tadi, yang ini. Sampai sini mudah-mudahan jelas ya, paham ya. Itu kalau asumsinya datanya adalah ordinal ya. Jadi kita anggap datanya adalah ordinal. Nah, teman-teman, kalau ternyata datanya bukan ordinal atau interval rasio, kita kliknya bukan klik yang tadi. Jadi kita anggap ini datanya itu bukan ordinal ya. Jadi kita anggap datanya bukan ordinal, kita rubah dulu variable view-nya. Kota ya. Datanya itu ternyata scale atau interval atau rasio. Nah, kalau datanya interval dan rasio, maka kita pakai yang independent t-test. Kita analyze ya. Masuknya jangan di non-parametric test lagi, tapi kita pakai yang compare means. Nah, di compare means ada independent sample t-test. Kita klik yang independent sample t-test, maka kita masukkan yang nilai di test variable dan kita masukkan kota di grouping variables ya. Jangan lupa optionnya kita cek dulu dan oke, 55% ya, berarti 0,05, betul. Nah, jangan lupa di define grupnya, karena kalau nggak di define grupnya kita nggak bisa klik OK. Maka kita define grupnya, grup 1 itu 1, grup 2 itu 2, cut pointnya kita biarkan. Kita continue dan kita klik OK. Kalau ini t-test, maka hasilnya akan dapat min-nya berapa. Nah, kalau t-test itu nggak ngebandingin median. Kalau ini kan ngebandingin ranking dan juga mediannya ya. Kalau Mann-Whitney, tapi kalau t-test itu kita ngebandingin min. Jadi min kota 1 itu 78,8, sementara min kota 2 itu 64,3 ya. Tapi kita lihat yang tabel ininya. Jadi minnya tuh dibandingkan, jadi min difference kan 78 dikurangi 64 itu ternyata 14 nih hasilnya ya. 78 kurangi 64 tuh 14,55 dibagi standar error, hasilnya seperti ini. Dan signifikansinya 0,3. Nah, ini yang kita copy, set. Kok nggak bisa di copy ya? Copy, oke. Klik atasnya ya. Masukkan dulu ke yang ini. Nah, kalau kita pakai independent t-test, nah, kita akan dapat hasil signifikansinya. Tadi mana ya? Signifikansi 0,03. Kita tulis kesimpulannya sama seperti ini. Kalau nilai ujinya pakai independent t-test, kita dapat berapa ya? Uji t-test itu dapat 0,33. 0,33 juga masih lebih kecil daripada 0,05, berarti H0 juga ditolak. Kesimpulannya, barista kota A beda memang dengan barista kota B ya. Karena kita
hipotesisnya yang satu, jadi kita masih nggak nunjukin yang mana yang lebih gede. Walaupun sebetulnya dari sini kita bisa lihat ya, dari minnya kita bisa lihat bahwa yang lebih gede adalah kota A. Jadi kita bisa loh pakai hipotesis lain, misalkan kesimpulannya kota A lebih besar daripada kota B. Gitu, bisa, boleh aja, nggak apa-apa. Tapi kan kita harus konsisten dengan uji awal, karena kita mau mengujikan yang ini dan hipotesis statistiknya juga merujuk pada yang ini ya, yang kota A sama dengan kota B, maka kita pakainya yang itu. Sampai sini mudah-mudahan jelas ya bagaimana cara untuk membandingkan dan mengambil kesimpulan terkait data soal kota A dan juga kota B. Itu kalau pakai SPSS ya. Sekarang kita coba kalau pakai JASP ya. Berarti ini kita save, jangan lupa kita save JASP, kita buka JASP-nya. Nah, jangan lupa ini itu filenya udah saya save menggunakan command separated value ya. Jangan lupa save as dulu, ini Excel ini kita save as pakai koma separated value. Nah, nih koma separated value ya, bisa teman-teman pilih di sini koma separated value, kita save. Oke, replacing. Nah, oke. Nah, kalau udah separated value, kita masuk JASP, kita buka filenya ya. Ini analisa kota yang tadi saya save, kita buka datanya. Nah, kita akan menemukan ini dan kita akan dapat datanya sama seperti ini ya. Yang perlu kita lakukan apa di sini? Nah, kalau di JASP langsung aja sama-sama t-test ya. Independent sampel t-test. Kenapa independent bukan pair? Karena datanya berbeda ya, kelompok datanya beda. Nanti yang pair kita akan coba minggu depan. Oke, kita independent sampel t-test. Nah, kita tinggal masukkan aja dependent variabelnya apa, yaitu nilai tadi ya. Sementara si grouping variablesnya adalah kota. Kita masukkan ke situ ya. Nanti kita tinggal klik, ini masih pakai student t-test. Nah, kita pakai main width nih. Nah, kalau di sini kita jadi langsung dapat dua ukuran. Ada student t-test dan main width nih. Nah, ini hipotesisnya udah dapat nih. Kan tadi ya hipotesisnya kita pilih yang mana? Kita pilih yang grup 1 tidak sama dengan grup 2. Berarti kita pakai yang ini. Wah, udah dapat langsung. Kita copy aja ini nih. Kita copy. Masukkan ke sini. Nah, sebetulnya hasilnya nggak beda jauh ya. Tuh, 0,33 pakai t-test. Ini juga bilang 0,33 sama kan ya? 0,33 ini dengan 0,33 sama. Dan 0,24 di main width-nya dengan juga yang digunakan oleh mana tadi ya? Oke, main width-nya itu juga 0,21. Oh, agak beda sedikit ya perhitungan rankingnya. Tapi nggak apa-apa, sama-sama ya, 0,21 dengan 0,24 dekat banget. Nah, itulah yang kita lakukan ketika kita menggunakan uji independent samples t-test ya. Jadi kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya sama, bahwa ternyata grup 1 dan grup 2 alias kota A dengan kota B itu tidak berbeda. Gitu. Kita bisa juga loh pakai kesimpulan yang lain bergantung dari literatur review atau kajian literatur sebelumnya. Tapi seenggaknya dengan ini teman-teman jadi jelas ya, bahwa beginilah caranya untuk ketika kita membandingkan dua buah data. Jadi ketika teman-teman diberikan Excel seperti ini, minta dong bandingkan kota A dengan kota B. Ya, sama caranya seperti itu. Gitu. Kota A dengan kota C juga nanti sama. Kita buat dulu ininya. Kita bagi dulu ininya. Excel-nya kita rubah dulu, baru kita masukkan datanya seperti apa masing-masing gitu. Nanti jangan lupa, yang paling penting itu sebetulnya bukan perhitungannya aja, tapi yang paling penting itu adalah mengambil kesimpulan dan bikin laporannya. Karena kan sedari awal teman saya ini memang mau nanya, apa sih bedanya kota A dengan kota B? Lebih bagus mana, lebih baik mana? Nah, kan itu yang intinya yang ingin ditanyakan. Nah, dengan perhitungan independent t-test dan juga main width ini, saya bantu teman saya itu untuk bisa ngukur, untuk bisa nguji seberapa beda keduanya ya. Kalau teman-teman yang mau ada yang ditanyakan, jangan lupa di kolom komentar juga boleh ya. Kalau ternyata masih ada yang kurang jelas atau belum jelas, tapi inilah cara kita untuk menguji atau membandingkan dua data ya, kota A dan kota B. Di pertemuan selanjutnya kita akan coba untuk bandingkan yang dependent. Kalau tadi kan independent ya, kota A dengan kota B kan masing-masing beda tuh. Independent, masing-masing kan independent. Nah, kalau dependent gimana? Jadi kota A sebelum kita bandingkan dengan kota A sesudah. Caranya juga tentu akan
berbeda. Apakah lebih mudah? Gampang semuanya ya. Oke, terima kasih. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi di minggu depan di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.